Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Sob, gimana kabarnya di masa sekarang, di masa November Rain ya? Makin syahdu aja kan bisnisnya, hatinya juga makin adem kan? Nah, mendoain ya sobat semua makin strong dan bahagia pastinya kan. Pernah nggak sih sob, saat ini kita ngebayangin diri kita kok bisa kecemplung jadi pengusaha, atau bahkan memang kita memang punya cita-cita pengen jadi pengusaha, atau bahkan sobat karena garis keturunan pengusaha terus akhirnya jadi pengusaha, atau bahkan yang garis keturunan itu nggak pengusaha dan kalian dengan mantap saya pengen jadi pengusaha. Nah, mau jadi pengusaha itu kan pasti ada jalan yang harus kita lalui. Ya enak sih kalau kita punya garis keturunan pengusaha, kita tinggal tanya, Beh gimana Beh tipsnya, atau gimana Beh langkah-langkahnya nih. Nah ya kan, kalau yang nggak punya basic keturunan pengusaha atau berangkatnya bahkan kecelakaan menjadi pengusaha karena ngelamar di sana sini nggak ada yang terima dan akhirnya jadi pengusaha. Kayaknya mirip banget sama ngomong ini ya. Jujur aja sih sobat, bahwasanya Bang Jabran memang cita-cita pengen jadi pengusaha. Ya, karena ya Bang Jabran adalah salah satu tadi yang tipe orang tuanya adalah pengusaha. Nah, tapi nggak mulus juga loh. Orang tua dari nol memang, dari kita nggak punya sama sekali orang tua ngajarin kamu harus hidup susah. Bahkan nggak kebayang juga ini babe pelit amat sih ya, kalau masih pengen nge-review zaman dulu kuliah, ini babe pelit amat sih ya. Iya, zaman kuliah ngerasain banget, seret banget, babe pelit banget, tapi ngerasain sekarang yang mana ternyata hikmahnya, ternyata memang mindset pengusaha itu gitu tuh, ngajarin seperti itu, bahwasanya kita harus mengutamakan apa yang menjadi tujuan kita dulu, atau yang lebih utama adalah mindset tidak boros. Nah itu tuh penting banget ya. Jadi ya memang mindset dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha, meskipun kamu punya garis keturunan orang tua pengusaha. Oke. Nah sekarang di episode ke-11 Bang Jabran bakal share tipsnya, tips memulai bisnis kuliner. Oke. Tips yang pertama, nah ini, mau ngembangin diri sendiri atau ngembangin orang lain. Maksudnya ya, kita ketika mulai bisnis, oke, buat sebagian orang yang nggak ngerti ilmu bisnis atau yang nggak ngerti bagaimana selling, bagaimana branding, bagaimana marketing, nah, itu bisa memiliki opsi menjadi seorang franchisee atau mengembangkan brandnya orang lain. Memang itu lebih mudah sob, karena kita sudah diberikan desain, konten maupun produk yang mau kita jual. Nah, tapi di situ jika sobat ngambil posisi itu, sobat ngembangin brandnya orang. Nah, bisa juga sobat memilih menjadi mengembangkan diri sendiri. Ya, tapi dibutuhkan effort yang besar, dibutuhkan jam terbang. Bagaimana sobat belajar dulu menjual, ya. Dari menjual, ya. Jika sobat nggak punya modal, belajar dari selling dulu. Dari selling punya pengalaman, bisa juga akhirnya ke produk dan ke branding. Nah itu tips yang pertama, dan itu sobat pilih mana, semua baik kok. Oke. Nah, tips yang kedua, mulailah dari produk yang sudah laku. Yang sudah laku berarti kita bakalan masuk ke zona perang dong. Berarti kita bakalan bertubuhkan dengan banyaknya kompetitor dong. Kenapa nggak cari produk yang unik aja gitu, ya nggak? Nah, kalau kita mencari produk yang sudah laku, berarti kan memang demandnya besar. Berarti memang pembelinya udah gede, ya. Jual mie, jual bakso, jual ayam, jual cilok sekalipun, kan demandnya udah gede, demandnya udah besar. Ketimbang sobat jualan produk yang baru di planet ini, satu-satunya kuliner terbaru di planet bumi, nah misalkan gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang benar-benar baru, yang unik dan orang nggak ngerti itu apa gitu loh, ya. Oke. Nah itu jauh lebih susah. Nah
Tinggal PR-nya bagaimana produk yang sudah laku itu kita memiliki suatu perbedaan dari kompetitor yang ada. Pernah deh Bang Jaban share juga di tips sebelumnya ya, dimana kita amati tiru plug ya, kompetitor yang ada, tapi kita harus diserap. Nah, diserap itu apa? Ya membuat perbedaan besar yang mana kompetitor yang lama, kompetitor yang sama itu nggak relevan dengan persaingan kita. Misalkan waktu itu Bang Jaban pernah share tentang burger bakar nggak mungkin bertabrakan atau nggak mungkin bersaing dengan McDonald. Nggak mungkin kan McDonald jualan burger bakar di depan outletnya. Ya nggak? Tips yang ketiga, berikan nilai tambah yang punya nilai jual. Oke, nilai tambah yang punya nilai jual. Contohnya jualan kerupuk atau keripik, ya kan, yang dimiliki oleh Kemeripik, ya kan, ada di berbagai. Aduh sorry, nah, sensor nanti ya. Nah, bisa juga jualan Indomie, Mbak. Tahu sendiri kan Indomie 3.000-an, jadi 15.000, 20.000, karena punya nilai jual, punya nilai tambah yang menjadi nilai jual, seperti yang dilakukan oleh Abnormal, kan. Bisa juga bebek, tahu sendirilah bebek ya, makanan dari Madura khasnya, dan itu dijual di kaki 5 bahkan, punya nilai tambah yang menjadi nilai jual, dilakukan oleh Bebek Haji Selamat. Oke. Dan bisa juga steak yang harganya mahal banget, oke, dibikin punya nilai tambah yang punya nilai jual, dan itu menjadi demand yang besar, dilakukan oleh warung steak, ya enggak. Dan ada juga di mana-mana juga ada kopi sama susu, ya. Tapi kalian sendiri lihat sendirilah ya, ketika kita memberikan suatu nilai tambah dan itu menjadi memiliki harga yang bernilai, ya kan. Kopi susu macam-macam kan, tahu sendiri lah ya, ada yang dari ready to drink yang kita tinggal buka, ada juga yang kemasan cup yang punya narasi cerita, dan ini semua dilakukan dari sebuah kemasan. Oke. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan sia-siain waktu kamu fokus di produk aja. Karena produk yang receh sekalipun bisa jadi nilai tambah yang memiliki nilai harga yang lebih kalau kemasannya itu punya nilai jual. Oke? Nah, sekalipun sobat semua ini dalam memulai nggak ada duit, sekalipun harus punya target impian dan disiplin dalam menyisihkan dana untuk pembuatan kemasan, ya. Karena dengan kemasan hargamu menjadi bernilai lebih. Oke, kemasan yang menarik membuat pembeli tertarik. Dan tips yang keempat, ya, kita harus punya mimpi yang besar dan tetapkan angka. Angka yang bagaimana? Ya, angka di mana kita menetapkan di tahun keberapa bisnis kita akan berkembang. Oke, misalkan di tahun pertama kita di mana di tahun pertama itu memberikan awareness, ya kan, memberikan konten awareness, ya. Di tahun kedua di mana kita sudah memiliki pelanggan, kita harus membuka jalur distribusi yang lebih besar lagi. Di tahun ketiga pembenahan internal bahkan, ya, seperti itu. Jadi mimpi yang besar tapi mempunyai ketetapan angka yang pasti, yang terukur pastinya. Jangan sampai kita hanya sekedar bermimpi sebesar-besarnya tapi nggak nyampe-nyampe. Ya kita tahu sih, the sky has no limits, oke. Tapi kita harus punya target tujuan yang terukur dengan angka. Lanjut ke tips yang kelima, pelajari ilmu bisnis. Ya, namanya mau jadi pebisnis, ya. Pelajari ilmu bisnis, walaupun kita tergopoh-gopoh, walaupun itu berat untuk menjalaninya. Tapi di era sekarang itu mudah banget, sob. Kebayang banget lah ya, waktu Bang Jabran pertama kali berbisnis 15 tahun yang lalu, itu nggak ada yang namanya blog, nggak ada ya YouTube seperti sekarang ya. Sekarang itu, wow, belajar aja dari anak kecil. Ini pengalaman aja ya, Bang Jabran aja belajar dari putri tercinta, coba ya. Jadi sekarang sudah ada shortcut di mana kita bisa belajar lebih ilmu bisnis untuk pengembangan diri kita dan pengembangan di bisnis kita. Dan kita jangan sampai
Kita tuh miskin sama ilmu kalau mau jadi pebisnis. Atau ikuti workshop. Yes, workshop itu mempersingkat juga, dimana dia ada kumpulan materi yang disampaikan oleh praktisi langsung. Dan kita bisa belajar dari wisdomnya mereka. Mudah kan? Mudah kalau sobat memang punya niat. Janji ya, pelajari ilmu bisnis. Yang keenam, nah kita tentuin tuh, cari benchmark yang tepat sesuai dengan bisnis kuliner yang sobat mau garap atau yang mau sobat bangun ya. Ya misalkan sobat pengen punya impian atau saat ini lagi ngejalanin impian di bisnis kuliner geprek. Ya cari benchmark di kotamu yang mana dia lebih dulu dan yang mana dia punya kelebihan demand pelanggan yang lebih banyak. Nah dari situ kita bisa lihat kelemahan dan kelebihannya. Atau mau jualan burger, atau mau jualan bakso, atau mau jualan soto, sekalipun cari benchmark yang tepat yang kita bisa tiru. Kalau kata Pak Bi bilang itu amati, tiru, plek ya, ATP ya. Tapi bukan amati, tiru, plek yang sebenarnya ya. Jadi dengan kita mengetahui benchmark di mana produk kita mestinya harus sesuai dengan standar mereka. Jadi gimana kita mau ngalahin mereka kalau kita standarnya aja masih di bawah mereka. Nah ini pentingnya benchmark di bisnis kuliner yang sobat jalanin atau yang sobat mau bikin. Tips yang ketujuh ya, berkolaborasilah. Dengan berkolaborasi kita akan menutupi kelemahan kita. Dalam artian kita merangkul kelemahan kita dengan memeluk kelebihan orang lain. Nah itu penting banget sob, apalagi di zaman perubahan yang sedemikian cepat seperti saat ini. Ya misalkan kita nih fokusnya hanya di produksi, kita bisa membuat pempek yang enak, kita bisa membuat bakso yang enak. Yes, kita bisa aja fokus aja di produksi. Nah kita berkolaborasi dengan generasi yang lebih muda dari kita, yang memang mereka lebih banyak waktunya menghabiskan waktunya di gadget, di mana mereka punya inisiatif untuk menjadi pebisnis tapi nggak punya duit, nggak punya modal. Nah ajakin tuh sob ya, mereka jadi marketing kita, mereka yang ngurusin sellingnya dari penjualan kita, karena itu dunia mereka, bahkan mereka 8 jam di handphone mereka ya enggak. Kita fokus di produksi, bikin produk dengan kuantitas, dengan kualitas yang terbaik ya enggak. Nah ini dia pentingnya kolaborasi. Tips terakhir sob, tips ke-8. Nah ini puncaknya sob ya. Sekali layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Oke, jadi jerumuskanlah, menyeburlah sedalam-dalamnya, atau berdarah-berdarahlah seberdarah-darahnya, atau sebabak belur-belurnya gitu loh sob. Oke. Jadi mental kita harus kuat, mental kita harus strong. Jangan sampai baru 1 bulan jalan, 2 bulan jalan, 6 bulan jalan, nggak ada pembeli kita langsung down. Oke, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sebuah proses. Bahkan sampai 5 tahun, bahkan Steve Jobs 30 tahun merugi, dipecat, dimasukin lagi, seperti itu kondisinya, kan? Nah, sobat gimana? Mentalmu sob, sudah siap dengan mental dimana siap rugi? Oke, nggak semua loh siap. Jika sudah siap, bangkit, mulailah menjadi pengusaha yang kamu inginkan. Berani? Kamu yang punya jawabannya sob. Nah sob, 8 tips tadi yang Bang Jaban share nggak bakalan juga berpengaruh buat dirimu kalau kamu saat ini juga nggak bangkit mengeksekusinya. Yes, oke. Jangan sampai juga ketika kamu sudah mengeksekusinya, kamu nggak percaya diri untuk menginvestasikan, untuk disiplin, membuat tampilan yang menarik di bisnismu, identitas yang tepat, logo yang tepat, persepsi yang baik, value yang baik di konsumenmu. Yes, memang itu semua butuh investasi. Kalau kamu nggak sisihkan dari awal, jangan sampai nyesel ya, kayak yang sudah-sudah.
di mana nggak memberikan logo, nggak memberikan nama dipatenkan. Ternyata ketika kita sudah sukses, kita mau mematenkan atau membuatkan logonya, ternyata sudah dimiliki oleh kompetitor. Nyesel deh pastinya. Nah sobat, kalau tips tadi itu bermanfaat dan itu bisa membuat kamu memulai bisnis sekarang juga, bantuin ya, like, share seluas-luasnya, dan kalau ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Bang Jabran siap bantu sekarang juga. Dan aktifkan tombol lonceng, subscribe sekarang juga. Jangan lupa ya sob, brainstorming juga ada di Spotify. Oke, saya Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Brainstorming, branding anti pusing.